Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang terkasih, selamat Hari Natal untuk kita semua. Tidak jauh dari kota Manila, ada suatu tempat yang bernama Christmas Village. Di sana kandang Natal, lampu Natal, lagu-lagu Natal berkumandang sepanjang tahun. Saudara, Natal dirayakan cuma sehari, paling lama seminggu. Pokoknya tidak lebih dari sebulan. Apa yang mau disampaikan oleh Christmas Village ini adalah bahwa roh Natal itu harus bertiup sepanjang tahun. Roh Natal itu berwujud kesukacitaan, kedamaian, dan kesahajaan. Ketika kidung malaikat selesai bergema, para gembala sudah kembali ke padang Efrata. Orang Majus sudah pulang ke negeri mereka, dan bintang Bethlehem sudah sirna. Ketika itulah roh Natal mulai berkarya. Roh Natal itu menggerakkan kita untuk menyalakan cahaya, berbagi senyum bahagia, meneduhkan jiwa, menyembuhkan luka, melepaskan dahaga, membawa damai sejahtera, dan melakukan kita surga. Mengapa harus ada sukacita bagi kita? Nabi Yesaya berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 6. Sang Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tersebut sangat jelas bukan sekedar seorang tokoh, sejarah, dan raja duniawi. Dia yang dinubuatkan itu memiliki sifat-sifat ilahi dan wibawa Allah yang menaungnya, sehingga dia dapat menjalankan pemerintahan kerajaan Allah dalam kehidupan manusia. Selain itu, nubuat tersebut mengungkapkan identitas nama dari Sang Mesias, yaitu yang pertama, penasihat ajaib. Sang Mesias memiliki roh hikmat Allah yang melampaui segala pengertian dan kebijaksanaan manusia sepanjang zaman. Dia memiliki hikmat yang tiada taranya, sehingga seluruh dunia akan dipengaruhi oleh hidupnya. Jadi, seluruh hidup Sang Mesias dipenuhi oleh pengertian dan kehendak Allah, sehingga dia mampu memerankan diri sebagai sang hikmat yang hadir dalam realitas sejarah. Yang kedua, Allah yang perkasa. Ungkapan gelar Mesias ini berlatar belakang dari para pahlawan pada zaman dahulu yang mampu memimpin perang dan memenangkan peperangan secara gemilang, sehingga pahlawan itu disebut pahlawan perkasa. Demikian pula sebagai Mesias, dia akan menjadi pahlawan Allah yang mampu memenangkan peperangan dengan musuh utama manusia, yakni kuasa dosa dan iblis. Seluruh hidupnya dikuasai oleh wilayah Allah. Seluruh hidupnya dikuasai oleh wibawa Allah yang luar biasa, baik perkataan maupun tindakannya, sehingga kuasa dosa dan kegelapan akan takluk di hadapannya. Hanya dia yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan dan dosa yang menguasai dan membelenggu hidup manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dengan karakternya yang khas, Sang Mesias akan menampilkan pemerintahan Allah sebagai Bapa. Ciri utama dari pemerintahannya adalah kasih seorang Bapa. Umat manusia tidak dijadikannya hamba atau budak, melainkan sebagai anak-anak Allah. Pemerintahan kasihnya tidak pernah berkesudahan. Ia sangat berbeda dengan pola pemerintahan dunia yang cenderung didasarkan pada kekerasan dan kekejaman.
Yang keempat, Raja Damai. Kehadiran Sang Mesias sebagai Raja akan menciptakan damai sejahtera dan keselamatan yang utuh bagi seluruh umat manusia. Dalam pemerintahannya, seluruh umat manusia mampu berdamai dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan, serta dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Sang Mesias yang dinubuatkan Nabi Yesaya telah hadir dalam realitas sejarah. Menjelang kelahirannya, dia diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14. Menjelang kelahiran Sang Mesias, umat Israel juga sedang berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Mereka juga sedang tertindas dan hidup dalam kegelapan. Namun Allah tidak memberikan pertolongan kepada umatnya melalui bala tentara militer untuk melawan bangsa Romawi. Pada saat umat Israel berada dalam kegelapan dan penderitaan, Allah mengaruniakan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, putranya sendiri. Sang Mesias dilahirkan tidak dalam lingkungan kerajaan yang gemerlap, tetapi dengan cara yang paling sederhana. Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu ternyata lahir dalam palungan, tempat makanan ternak. Walaupun di atas bahu Kristus terletak lambang pemerintahan Allah, dia yang memiliki hikmat yang tiada taranya sebagai penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai, ternyata secara lahiriah lahir dalam kesederhanaan dan kemiskinan. Dari sudut pandang dunia, kelahiran dan kedatangan Kristus pada waktu itu sungguh tidak termasuk dalam hitungan manusia. Nubuat Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa umat Israel kelak akan menyaksikan suatu terang yang besar sehingga mereka akan mengalami kesukaan besar itu digenapi dan disampaikan para malaikat Tuhan kepada para gembala. Mereka diharapkan menjadi saksi untuk memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Para gembala kemudian diutus oleh malaikat Tuhan menyaksikan berita besar tersebut agar seluruh bangsa dan umat manusia dapat mengalami kesukaan besar. Penyataan Allah merupakan suatu pengalaman iman yang sangat khusus dan personal. Rudolf Otto dalam karyanya yang berjudul Das Heilige atau dalam bahasa Inggris The Idea of the Holy yang terbit tahun 1917 menguraikan secara mendalam makna itu. Hakikat Allah adalah suatu misteri yang menakutkan sekaligus mempesona. Mysterium tremendum et fascinans. Melalui inkarnasi tersebut, Allah yang transenden berkenan menghadirkan diri dalam realitas manusiawi. Dia yang maha kuasa dan pencipta seluruh alam berkenan datang melalui proses kelahiran seorang anak manusia. Penyataan Allah dalam Kristus adalah penyataan ilahi yang paradoksal, yaitu yang transenden, berkenan, imanen dalam kehidupan manusia. Berita dasar itu disampaikan Allah kepada orang yang berkenan kepadanya. Berita Natal yang otentik adalah manifestasi kasih Allah yang rela berkorban dengan merendahkan diri agar keselamatan dan damai sejahteranya memerintah dalam kehidupan umat manusia. Berita Natal hanya ditujukan kepada orang percaya yang memiliki komitmen untuk berkorban dan merendahkan diri sebagaimana yang telah dinyatakan Kristus. Saudara-saudari terkasih, seringkali dampak Natal hanya berlangsung 2 atau 3 hari saja. Suasana Natal memang seolah-olah menyulap perasaan kita. Begitu kita mendengar lagu-lagu Natal yang khidmat dan agung, hati pun terasa teduh. Kita jadi lebih bermurah hati kepada orang lain. Kita jadi lebih ramah. Wajah kita pun tampak lebih cerah dan ceria. Ketegangan dan keberingasan hidup sehari-hari seolah-olah berhenti dan diganti dengan kedamaian dan keramahan.
Hidup terasa menjadi lebih indah. Tetapi ketika suasana Natal itu sudah berakhir, terkadang berakhir pula lah segala kedamaian dan kemurahan hati itu. Hidup kembali menjadi kejam dan keras, serakah dan selingkuh, benci dan dengki. Pertanyaan untuk kita adalah, sesingkat itukah nyala api kasih Kristus dalam hati kita? Sesingkat itukah cahaya yang berkilau itu? Cahaya lampu pelita zaman dulu memang tidak gemerlapan dan tidak mencolok secara istimewa seperti lampu Natal sekarang ini. Namun ia menyala secara langgeng tiap malam sepanjang tahun. Pelita berbeda dari lampu hiasan Natal yang berkedap-kedip secara mencolok. Hanya menyala beberapa hari saja setahun. Sepertinya dalam mengikuti Tuhan Yesus, kita perlu belajar menjadi pelita yang walaupun menyala secara bersahaja, namun langgeng sepanjang tahun. Dalam surat dari Taizé, Brother Roger menulis, mengikuti Kristus bukanlah seperti menyalakan kembang api atau petasan yang menyala secara memukau dan silau dalam waktu sekejap, sesudah itu langsung lenyap. Roh Natal adalah roh Yesus, yaitu kegembiraan, keteduhan, kesahajaan, dan kemurahan hati. Dunia langsung berubah menjadi indah ketika roh itu menyala di dalam hati kita sepanjang hidup kita. Selamat Hari Raya Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.